Musim 2021-2022 menjadi periode kurang menyenangkan bagi Burnley. Klub yang bermarkas di Turf Moor Stadium tersebut harus puas turun kasta setelah 6 musim beruntun berada di pentas Premier League, sekaligus menjadi catatan terlama dalam sejarah klub berada di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Burnley mengakhiri musim di posisi 18 hingga menelan pil pahit tampil di EFL Championship musim 2022-2023. Di musim yang sama pula, Burnley mengakhiri kerjasama dengan pelatih mereka selama 9 musim, Sean Dyche, sekaligus orang yang berperan besar membawa klub berjuluk The Clarets untuk pertama kalinya ke kasta tertinggi di era Premier League. Hal tersebut membuat manajemen klub bergerak cepat untuk mencari nakoda anyar untuk memimpin tim. Nama Vincent Kompany akhirnya ditunjuk untuk menangani The Clarets dengan membawa misi kembali ke Premier League. Sebelumnya, pelatih asal Belgia itu menangani Anderlecht dan berhasil finish di peringkat 3. Selain itu, ia juga memboyong ex-rekan satu timnya ketika membela Manchester City, Craig Bellamy. Di saat bersamaan pula, Burnley juga melakukan penyegaran skuad. The Clarets menjual beberapa pemainnya seperti Nick Pope, Maxwell Cornet, Dwight McNeil, Wout Weghorst, hingga Nathan Collins demi mendapatkan dana segar demi bergerak cepat di bursa transfer. Setidaknya Burnley mendapat pemasukan sebesar 66 juta pound sterling dari melepas beberapa pilar pentingnya tersebut. Burnley setidaknya mengeluarkan biaya 33 juta pound sterling untuk memboyong pemain anyar. Jumlah tersebut memang lebih sedikit dari pendapatan The Clarets dari penjualan pemain. Namun bagi klub yang baru turun kasta, jumlah tersebut tak seberapa. Kenyataannya ada kewajiban keuangan lain yang harus dipenuhi Burnley. Kabarnya pengeluaran The Clarets lebih banyak dari klub-klub lain di Championship setelah menambah 15 pemain baru. Pasalnya Burnley mengeluarkan uang tak hanya untuk menambal skuadnya, namun juga harus membayar penalti karena terdegradasi. Pemilik baru klub, ILK Capital, sebelumnya telah melakukan peminjaman uang dan dalam klausulnya akan jatuh tempo jika Burnley terdegradasi sebelum tahun 2026. Selain itu, The Clarets juga harus kehilangan uang hadiah musim ini setelah terdegradasi dan hak siar yang bernilai 50 juta pound sterling. Burnley pun terpaksa mengecangkan ikat pinggang dengan menjual banyak pemain pilarnya. Meski mampu membayar sebagian beban keuangannya sebesar 43 juta pound sterling, sederet kekacauan finansial itu layak rasanya jika menyebut Burnley sebagai tim yang rusak. Kendati demikian, sosok nakoda anyar mampu memperbaiki seluruh elemen tim di tengah keterbatasan finansial klub. Sejak penunjukan Vincent Kompany sebagai pelatih anyar, Burnley telah mencatatkan beberapa rekor penting. Salah satunya adalah pertahanan mereka mengalami peningkatan cukup signifikan. The Clarets menjadi tim paling sedikit kebobolan di kompetisi domestik dengan 30 gol. Struktur pertahanan yang solid membantu mereka menjaga clean sheet sebanyak 17 kali. Hal tersebut berhasil diterapkan melalui taktik pertahanan yang lebih fokus pada struktur organisasi dan kedisiplinan tim. Tak hanya itu, pendekatan taktis Vincent Kompany membuat penampilan skuad The Clarets lebih percaya diri dengan fleksibilitas taktik yang diterapkan. Alasan itu pula yang menjadikan Burnley sebagai tim dengan produktivitas gol tertinggi dengan 78 gol. Bisa dibilang Burnley seolah sempurna dari sisi pertahanan maupun penyerangan meski baru satu musim dilatih Vincent Kompany. Perubahan drastis dan instan tersebut berhasil diimplikasikan dengan baik oleh anak asuhnya. Apalagi pelatih berusia 37 tahun tersebut telah banyak menyerap ilmu dari pelatih-pelatih top Eropa seperti Roberto Martinez, Manuel Pellegrini, Roberto Mancini, dan Pep Guardiola. Bekerja sama dengan Craig Bellamy adalah perpaduan pas bagi staf kepelatihan Burnley. Kompany seolah menyalurkan mentalitasnya pada skuad besutannya yang tak hanya meminta untuk menang, namun juga mendominasi permainan. Hal itulah yang membuat The Clarets hanya menelan 2 kekalahan sejauh ini, sekaligus menunjukkan kedikdayaannya di musim ini. Dengan skuad seadanya, Vincent Kompany berhasil membuat transformasi apik yang layak mendapat apresiasi. Apalagi ia mampu mengubah gaya permainan dengan menekankan pergerakan sayap yang memiliki kontribusi gol tertinggi. Mulai dari Nathan Tella yang menjadi top scorer tim dengan 17 gol dan 4 assist, dan Ana Zaroury dengan 6 gol dan 5 assist.
Pemain pelapisnya pun juga memiliki kontribusi cukup besar seperti Johan Gudmundsson yang mengemas 2 gol dan 6 assist, serta Manuel Benson dengan 8 gol dan 3 assist. Selain itu, para bek sayap utama pun demikian. Connor Roberts sebagai salah satu pemain lama Burnley sudah mencetak 4 gol dan 3 assist. Sedangkan bek kiri pinjaman dari Chelsea, Ian Maatsen pun lebih tajam dengan 4 gol dan 6 assist. Dengan segala keunggulan di berbagai sisi dan skuad yang mampu menyatu dengan apik dalam waktu singkat, adalah hadiah terindah bagi publik Turf Moor Stadium. Perubahan besar di tangan Vincent Kompany membuahkan hasil meski cukup kesulitan memulai musim 2022-2023. Kendati demikian, Burnley berhasil memastikan diri sebagai tim pertama yang berhasil promosi secara otomatis ke Premier League musim depan. Hasil tersebut didapat setelah meraih kemenangan di pertandingan krusial atas Middlesbrough asuhan Michael Carrick dengan skor 2-1. Down the line for Teller, and he's okay here, Nathan Teller. He's onside, trying to get to the byline. Teller hooks it back in, and Burnley are back ahead. And that's the Clarence, and it's Roberts from a couple of yards out. The fullback had got in there. Wow, what a big goal that is for Burnley. Kepemimpinan dan keahlian taktis Kompany berperan penting atas pencapaian ini. Kemenangan tersebut membuat Burnley unggul 11 angka dari pesaing terdekatnya, Sheffield United. Pendukung The Clarets merayakan momen tersebut dengan sukacita. Riverside Stadium seolah menjadi tempat perayaan momentum penting Burnley. Jerih payah skuad Vincent Kompany menuai pujian dari sang manajer atas kinerja timnya dan menyoroti dedikasi serta kerja keras sepanjang musim. Dengan 7 laga tersisa, Vincent Kompany berpotensi mencapai puncak prestasi karir kepelatihannya meski baru beberapa musim menjadi juru taktik, dengan membawa Burnley menduduki singgasana klasemen. Dengan peluang besar yang terbuka lebar, tentu ini menjadi momen berharga bagi The Clarets yang kembali ke Premier League setelah hanya 1 musim turun kasta. Citra Vincent Kompany kini tengah naik daun sebagai pelatih non-Inggris pertama yang melatih Burnley, namun memberi dampak besar secara prestasi. Premier League musim 2023-2024, Burnley bersama Vincent Kompany akan memulai petualangan baru di kasta tertinggi. Dengan segala kejutan dan catatan heroik musim ini, bukan tak mungkin jika The Clarets akan menjadi salah satu tim kuda hitam Liga Inggris musim depan.